Bahaya nafza. Perkenalkan, nama saya Richard Jonathan. Saya dari kelas 10 IPS. Terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk mendengarkan pembahasan dari saya. Pada kesempatan pada hari ini, saya akan membawakan pembahasan yang berjudul bahaya narkoba atau bahaya nafza. Kita akan membahas poin-poin pentingnya, yaitu pengertian nafza, contoh nafza, jenis-jenis nafza, cara pencegahan, dan ciri-ciri orang yang terkena nafza. Apa itu nafza? Nafza adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai macam zat atau obat yang memiliki efek psikoaktif. Perlu diketahui bahwa nafza merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat aktif lainnya. Jenis-jenis nafza. Nafza termasuk berbagai macam kimia. Nafza meliputi narkotika, psikotropika, dan zat aktif lainnya. Jenis-jenis nafza berdasarkan efek yang dirasakan. 1. Stimulan. Stimulan adalah jenis nafza yang memiliki efek yang meningkatkan aktivitas tubuh secara tidak normal. Contohnya adalah kokain, sabu, dan kafein. 2. Depresan. Depresan adalah nafza yang memiliki efek yang menurunkan aktivitas tubuh. Akibatnya yaitu sulit fokus, hilang nafsu makan, dan lain-lain. Contohnya adalah opium, alkohol, dan ganja. 3. Halusinogen. Halusinogen adalah nafza yang memiliki efek yang membuat orang berhalusinasi, melihat sesuatu yang tidak ada atau tidak nyata, merasa terlepas dari dunia. Contohnya adalah LSD, PSD, dan lain-lain. Apa itu narkotika? Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Contohnya kokain, heroin, ganja, dan opium. Jenis-jenis narkotika berdasarkan ketergantungan ya. Narkotika terdapat 3 golongan, yaitu narkotika golongan 1. Narkotika golongan 1 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi yang mengakibatkan ketergantungan tinggi. Contohnya heroin, kokain, dan ganja. Narkotika golongan 2. Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta memiliki potensi tinggi untuk mengakibatkan ketergantungan sedang. Contohnya morfin, betadine, metadona, dan lain-lain. Narkotika golongan 3. Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta memiliki potensi ringan mengakibatkan ketergantungan rendah. Contohnya kodein, etil morfin, dan lain-lain. Apa itu psikotropika? Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Jenis-jenis psikotropika. Psikotropika terjadi menjadi 4 golongan, yaitu psikotropika golongan 1. Psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat yang mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contohnya bromafetamina, katinona, mekatinona, dan lain-lain. Psikotropika golongan 2. Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contohnya amfetamina, metaqualon, zipeprol, dan lain-lain.
Psikotropika golongan 3 merupakan psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contohnya Katina, amorbarbital, pentazocina, dan lain-lain. Psikotropika golongan 4 merupakan psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contohnya diazepam, estazolam, etinamat, dan lain-lain. Apa itu zat adiktif? Zat adiktif lainnya atau obat berbahaya adalah bahan lain dan obat bukan narkotika atau psikotropika yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan, yakni keinginan menggunakan kembali secara terus-menerus. Contoh umumnya rokok dan alkohol. Ciri-ciri terkena nafza. Pada umumnya, remaja pemakai narkoba memiliki kecenderungan untuk 1. Bersikap labil, 2. Cepat memberontak, 3. Introvert dan penuh rahasia, 4. Sering berbohong dan suka mencuri, 5. Menjadi sensitif, kasar, dan tidak sopan. Adapun cara yang bisa dilakukan untuk mencegahnya: 1. Menghindari niat untuk mencoba, 2. Berani katakan tidak kepada teman yang mengajakmu, 3. Memberikan diri bekal ilmu berbudi pekerti, 4. Lakukan kegiatan olahraga, 5. Mengisi waktu luang dengan yang lebih bermanfaat, 6. Memilih teman yang tidak memberikan dampak buruk. Jadi, kesimpulan yang bisa saya tarik dari materi yang tadi saya sampaikan yaitu nafza dapat merusak mental dan kesehatan fisik para penggunanya. Oleh karena itu, pentingnya untuk menjaga diri dari apapun yang berpengaruh buruk buat diri sendiri. Pemakaian nafza bisa disebabkan oleh salahnya pergaulan. Jadi sebaiknya kita memilih teman yang jauh dari kata narkoba. Terima kasih dan saya minta maaf jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.